Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Fatih Karim, yang terhormat jajaran Direksi PT Taspen Persero, yang terhormat jajaran SVP, Kepala Cabang, dan pejabat PT Taspen Persero seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jamaah yang sedang menyimak di Zoom maupun di YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikannya, kita semua bisa hadir dan mengikuti kajian zuhur di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah PT Taspen Persero yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka kajian kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz, kajian kita hari ini sampai dengan jam 13.30, setelah itu sesi pertanyaan dari jamaah. Untuk sesi pertanyaan bagi Bapak atau ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya pada Ustadz Fatih Karim, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat di Zoom atau melalui nomor WA 0812 1769 8761. Sekali lagi, jika ingin mengirimkan pertanyaan bisa melalui chat di Zoom atau melalui nomor WA 0812 1769 8761. Dan jika nanti memungkinkan, mohon izin Ustadz untuk tanya jawab interaktif. Bagi yang ingin interaktif bisa menginformasikan di chat Zoom atau menekan tombol raise hand di Zoom masing-masing, insya Allah. Mungkin dari Ustadz Azam sebelum memulai kajian ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk di 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka memperbanyak amal soleh, khususnya mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, saumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad yang kita sama-sama berharap menjadi umatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beliau dikumpulkan bersamanya di Telaga Al-Kautsar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon izin saya Azam dari Cinta Quran memberikan informasi tentang bentuk apresiasi kami dari sahabat-sahabat dari Taspen dimanapun Anda berada untuk mendapatkan kesempatan bergabung menjadi Amazing People, dan tentunya sebagai bentuk apresiasi dari mengikuti kajian online bersama kami di Cinta Quran, insya Allah berkesempatan untuk mendapatkan 12 tiket umroh gratis. Insya Allah. Seperti apa caranya? Insya Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa men-scan barcode yang telah tertera di layar Anda atau mengunjungi di browser rebrand.ly/amazingpeople untuk menjadi bagian dari Amazing People dan tentunya berkesempatan untuk mendapatkan umroh gratis bersama Cinta Quran. Insya Allah bagi 12 orang yang beruntung. Insya Allah nanti keberangkatannya di tahun 2021. Maka mudah-mudahan kita yang belum diizinkan Allah diberikan kesempatan untuk mengunjungi Baitullah, segera Allah kabulkan keinginan kita untuk mengunjunginya. Amin ya robbal alamin. Dan kami juga ada
program sedekah selamatkan semua dalam rangka kondisi hari ini di mana bencana, wabah itu terjadi di mana-mana, maka kami mengajak untuk senantiasa beramal soleh, khususnya melakukan sedekah sesuai dengan sabda Nabi bahwa sedekah itu menolak bencana. Bencana terus datang, banjir di mana-mana, bahkan gempa pun masih terasa. Penyakit berbahaya ada di sekitar kita. Mau lari kemana? Yakinkah besok masih ada? Mungkin kita lupa. Ada resep, bahkan nasihat dari baginda tercinta, sedekah selamatkan semua. Masihkah berani menunda? Ya, bagi sahabat cinta Quran yang ingin mendukung kegiatan kami di CR Quran Project, bisa melakukan donasi di nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Insya Allah kami mengajak untuk kita sama-sama berbagi peran dalam rangka menghantarkan hidayah ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan setiap hidayah manfaat yang diterima oleh para penerima manfaat akan mengalirkan pahala abadi untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan dan mengizinkan kami untuk bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan Allah membukakan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jazakallah khairan, kasiron Ustadz Azam atas informasinya. Untuk selanjutnya, baik, kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Fatih Karim dengan tema kiat memperoleh ketentraman hati. Langsung saja Ustadz Fatih Karim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan ya'malihi wa masdaran ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Taspen dimanapun berada, dan juga teman-teman masyarakat umum yang hari ini bergabung di kajian online bersama keluarga besar Taspen. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan tidak terasa Ramadan sekarang sudah masuk ke malam 21. Artinya hanya tinggal 9 hari lagi saja, lebih kurang Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Ramadan belum tentu datang lagi tahun depan, dan belum tentu Ramadan hadir kita masih ada di alam dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan bisa jadi tahun depan Ramadan ada tapi kita sudah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencintai Bapak Ibu karena Allah. Bapak Ibu jamaah di sini adalah saudara saya karena Allah. Maka saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan 10 malam yang terakhir, karena kita hanya tinggal punya 10 malam ini saja. Kita tidak punya 12 malam. Kita tidak punya 11 malam. Kita tidak punya lagi 20 malam. Kita hanya tinggal punya kurang dari 10 malam saja. Maka sebagaimana Ibnu Qayyim ya dan Ibnu Jauzi menasihati kita, beliau katakan jangan kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu dia berlari kencang dan makin kencang ketika dia melihat garis finish di depan matanya. Jangan kalah cerdas dari kuda pacu. Kalau kuda saja tahu, kalau kuda saja mengerti bahwa garis finish adalah penentu kemenangan.
bahwa garis finish adalah penentu siapa yang menang. Maka kuda itu larinya lebih kencang. Kita bukan kuda. Kita manusia. Kita punya akal. Kita punya pikiran. Kita punya perasaan. Apakah tahun depan Ramadan masih ada? Masih bertemu dengan kita? Ataukah kita sudah berada di alam barzah? Ataukah kita sudah di alam mahsyar? Ataukah kita sudah berada di alam kubur? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 hari yang terakhir ini, siapkan fisik kita, siapkan niat kita, siapkan ibadah terbaik kita. 10 hari yang terakhir ini adalah 10 hari yang terbaik dalam Ramadan di dunia yang pernah kita jalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika panitia meminta kepada saya materi bagaimana membuat hati ini tenang, ini adalah kerinduan setiap orang. Mas Rizal ingin tenang. Mas Azam ingin tenang. Fatih Karim ingin tenang. Tenang inilah yang tidak bisa dibeli oleh uang. Berapa banyak Bapak Ibu, orang-orang di luar sana duitnya banyak, tapi nggak tenang. Senang, tapi nggak tenang. Lihat bagaimana kemudian vokalis Nirvana. Kalau kita tahu generasinya generasi saya mungkin pasti kenal Nirvana, ya. Nirvana grup musik yang sangat terkenal, vokalisnya duitnya banyak, terkenal, istrinya cantik, anaknya juga ada, duitnya melimpah, tenar, senang, tapi nggak tenang. Buktinya apa? Buktinya dia mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Lihat juga bagaimana kemudian kita menyaksikan misalnya CEO atau direktur utama ya mobil Hyundai di Korea. Bisa kebayang berapa gaji CEO ya, perusahaan mobil sebesar Hyundai. Duitnya banyak melimpah, tapi beliau mengakhiri menutup hidupnya dengan bunuh diri. Bulan Februari kemarin saya untuk kedua kalinya ke Australia. Di Australia itu ada sebuah tempat ya yang namanya The Rock, ya, The Gap, ya. Rock The Gap itu adalah sebuah tempat seperti jurang, pemandangannya sangat indah, pemandangannya sangat luar biasa, tetapi di sana bukan tempat pariwisata, di sana adalah tempat bunuh diri paling banyak warga Sydney, Australia. Dan sebelum bunuh diri, mereka konsultasi terlebih dahulu, ada kotaknya itu, kotak konsultasi, dan 8 dari 10 yang konsultasi bunuh diri. Pertanyaannya adalah, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Uang? Mampukah uang membeli tenang? Belum tentu. Belum tentu. Kalau memang uang itu bisa membeli tenang, kenapa artis-artis yang kaya, pejabat-pejabat publik yang kaya, banyak yang menderita di ruang KPK? Apakah itu berarti mereka tenang? Tidak. Tidak bisa tidur. Tidak enak makan. Mau jalan-jalan juga nggak enak. Kenapa? Nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Saya tenang hari ini. Puasa saya tenang. Saya mau tidur saya tenang. Saya mau ke kantor tinggal jalan kaki. Cuma 30 langkah saya sudah sampai kantor Cinta Quran. Saya mau main sama anak saya tenang. Saya mau keluar sama istri saya tenang. Saya mau jalan kemana-mana saya tenang. Saya tidur bermimpi saya juga tenang. Dan insya Allah kita semuanya juga sama. Wafat juga dalam keadaan tenang. Ketenangan hati ini tidak bisa terbeli Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ala bizikrillah tasmainnal qulub, tasmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Salah satu membuat hati tenang apa? Mengingat-ingat Allah. Mempelajari Asmaul Husna. Membaca Ar-Rahman, maka hati kita tenang. Allah itu sayang sama kita. Membaca Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka hati kita akan tenang. Walaupun kita tidak disayang oleh manusia, ada Allah yang menyayang kita. Kita membaca Ar-Razzaq, Allah itu maha mengatur rizki kita, maka hati kita tenang. Nggak akan ada kemudian galau, nggak akan bunuh diri, nggak akan cemas. Kenapa? Rezeki seseorang tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah salah alamat. Allah nggak mungkin salah transfer. Yang mungkin salah transfer itu kita. Nomor digitnya salah transfer.
Mas Azam salah transfer, Fatih Karim salah transfer, salah kirim barang, salah kirim uang. Allah nggak mungkin salah kirim. Kenapa? Allah Ar-Razzaq. Allah menjamin, cicak saja dijamin rizkinya. Cicak. Cicak itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cicak itu nggak punya sayap, Pak. Nggak ada sayapnya. Makanannya terbang. Kalau cicak mikir, Pak, cicak stres, Pak. Stres. Di mana nggak stres? Makanannya terbang, dia nggak bisa terbang. Nggak stres, Pak. Coba. Apa kata cicak? Mustahil. Mustahil. Tapi ingatlah, ketika kemudian Allah Ar-Razzaq menciptakan cicak, menciptakan lalat, menciptakan nyamuk, Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa yang terbang bukan cicak, tapi nyamuk yang datang. Tugas cicak hanya hap, lalu ditangkap. Itulah cicak. Tugasnya hanya nangkap. Nggak perlu stres, nggak perlu marah sama Allah. Oh, sama Allah. Kenapa? Karena cicak tahu Allah Ar-Razzaq. Allah menjamin rizki. Yang penting kita usaha. Yang penting kita bekerja. Yang penting kita jadi orang baik. Kalau orang baik, rezekinya akan mudah. Percayalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketenangan ini amat sangat mahal. Dan salah satu cara untuk meraih ketenangan, mengingat-ingat kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Di depannya adalah laut terbentang luas. Di belakangnya pasukan Fir'aun. Pasukannya kemudian mengatakan, sahabat-sahabat Musa mengatakan, wahai Musa, bagaimana ini? Di belakang Fir'aun, di depan itu laut. Bagaimana ini Musa? Mana janji Tuhanmu? Apa kata Musa? Tenang, Allah bersama kita. Bukan sekedar seperti itu, Musa diminta oleh Allah untuk ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiar yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak logik. Masa ada tongkat? Tongkat itu fungsinya apa? Tongkat itu fungsinya untuk menuntun jalan. Tongkat itu fungsinya apa? Tongkat itu untuk mukul. Tongkat itu fungsinya apa? Tongkat itu untuk berjalan. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada Musa, pukul tongkatmu Musa. Musa pun bingung. Tongkat? Iya, pukul tongkatmu. Dipukul tongkatnya. Ceder. Begitu dipukul, lautan terbelah. Musa menjadi tenang, karena Musa menjadi selamat. Hancurlah pasukan Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita itu nggak ngelibatin Allah. Lupa sama Allah. Mentang-mentang lulusan Harvard, dia kira dia kaya gara-gara Harvard. Mentang-mentang kerja kantoran, dia kira gaji dari kantor. Gaji dari Allah. Buktinya apa? Berapa banyak orang kerja nggak keluar gaji. Apalagi lagi pandemi. Berapa banyak orang yang kemudian dipecat gara-gara tidak ada kerjaan. Apakah kantor menggajinya? Bukan. Saya nggak kerja kantoran. Ini tadi barusan ada yang ngirim makanan. Tadi malam ada yang ngirim ayam. Tadi malam ada yang ngirim bakso. Itu kulkas saya penuh. Saya kerja? Enggak. Kenapa? Ya itulah rezeki. Itulah rezeki. Nggak tahu dari mana-mana. Saya nggak kenal-kenal yang ngirim-ngirim juga. Pokoknya dikirimin aja. Dikirimin aja. Itulah rezeki. Maka apa? Orang yang mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ingat nama Allah. Ingat Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa merubah tongkat, membelah lautan. Allah Maha Perkasa dengan menyentuh seseorang yang sudah mati, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Allah Maha Perkasa, Fatih Karim, cuma lulusan IPB, bisa ngisi di mana-mana. Bukan hanya Indonesia, bahkan keliling dunia. Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu. Allah Maha Kuasa. Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Nggak harus kemudian kita itu mengandalkan kekuatan kita. Nggak bisa. Allah Maha Kuasa. Amerika bangkrut gara-gara corona. Rusia bangkrut gara-gara corona. Kalau Amerika dan Rusia dua negara bangkrut gara-gara corona, apalagi negara-negara kecil. Dan
tidak ada yang mampu menghentikan corona kecuali Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Tidak ada yang mampu. Jadi bagaimana agar hati kita tenang? Mengingat Allah. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Al-Qayyum, Allah itu As-Sami, Maha Mendengar. Maka karena Allah Maha Mendengar, antum tiap pagi, tiap malam gak bosan-bosan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, terima sholat hamba ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, anugerahkan hamba keturunan ya Allah. Ya Allah, banyakkan keturunan hamba ya Allah. Ya Allah, bukakan. Karena apa? Karena antum yakin Allah Maha Mendengar. Walaupun antum ngomongnya bisik-bisik, antum bersujud di bumi, kedengaran di langit. Antum sujud di bumi cuma cep gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cus, nyampe ke Allah. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar. Allah Al-Basir. Antum mau lari kemana? Mau melarikan diri, bawa uang tunai, lari diri ke Singapura. Ya, memang imigrasi nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, polisi internasional nggak tahu, tapi Allah tahu antum di mana. Antum mau sembunyi kemana? Ke kamar mandi ada Allah, di kamar ada Allah, di mobil ada Allah. Mau lari kemana? Allah Sami'un Basir, Maha melihat, Maha mendengar. Mata manusia terbatas, Mas. Ini peserta yang hadir, ya, peserta yang hadir. Saya nggak bisa lihat semua karena nggak ada nunjukin gambar. Nggak ada nunjukin videonya. Mata saya nggak bisa ngelihat, Mas. Tapi Allah Maha melihat. Saya nggak bisa ngelihat nih. Ya, saya nggak bisa ngelihat nih niatnya Mas Rizal apa. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu nih niatnya Mas Azam apa. Tapi Allah tahu, Mas. Sekecil apapun niat antum ngisi, Fatih Karim ngisi, kita hadir, mau ngapain ikut kajian ini, Allah tahu niat kita. Jadi, tips yang pertama, bagaimana agar hati kita tenang menghadapi beraneka ragam problem, ingatlah Allah. Maksudnya ingatnya Allah itu gimana? Ingatlah nama-nama dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Ibu saya sakit. Allah berikan sakit, stroke, baru 2 bulan ini setelah beliau kena diabetes. Ibu saya galau. Sampai kapan ini sembuhnya, Nak? Sampai kapan sembuhnya, Nak? Mama ngelihat orang jalan iri, mama sedih, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa, tangan kirinya nggak bisa berfungsi. Saya bilang tenang, Ma. Allah itu Asy-Syafi, Asy-Syifa, Maha menyembuhkan. Tenang. Ingat Allah, ingat kebesaran Allah. Nggak ada yang mustahil. Semua orang banyak yang sudah stroke sembuh. Masya Allah, sekarang kakinya sudah berfungsi. Tinggal tangannya. Artinya apa? Artinya ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kita. Lah kita aja nggak ingat Allah. Ingat Allah lagi sedih. Ingat Allah lagi miskin. Ingat Allah saldonya lagi 0. Ingat Allah lagi ditolak. Ingat Allah lagi susah. Begitu kemudian kondisi lagi senang, nggak ingat nama Allah. Padahal Allah itu ada pada saat antum senang maupun susah. Allah lebih dekat daripada urat nadi antum sendiri. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, keluarga besar Taspen yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama agar kita memiliki hati yang tenang adalah ala bizikrillah, ingat sama Allah. Tapi bukan sekedar ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Enggak bisa sekedar ngomong, tapi pada saat ngomong subhanallah. Apa itu subhanallah? Walhamdulillah. Apa itu walhamdulillah? Allahu akbar. Apa itu Allahu akbar? Itu harus dimaknai, harus difahami, harus diresapi dalam hati. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Berarti apa? Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ustadz, saya punya masalah besar. Enggak ada masalah besar. Yang ada Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Apa maksudnya subhanallah? Maha suci Allah. Apa maksudnya maha suci? Allah nggak mungkin zolim. Allah nggak mungkin jahat. Allah nggak mungkin dengki. Allah nggak mungkin iri. Allah nggak mungkin kemudian merugikan. Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha
la yuzlimu lil abid. Allah itu nggak pernah zolim sama hambanya. Yang zolim itu kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika menyebut subhanallah, itu harus ngerti artinya dan harus memahami maknanya. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita bisa online begini, Pak. Ini karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, mungkin ada dewan direksi yang terhormat, para pimpinan, Taspen, keluarga besar Taspen, kita bisa seperti ini. Ini karena Allah, Pak. Saya bisa seperti ini, ngomong seperti ini karena Allah. Saya bisa ketemu hari ini, bisa online, ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Kita bisa 10 hari yang pertama ini karena Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Nggak usah muji Fatih Karim. Nggak usah muji board of director kalau targetnya tercapai. Nggak usah muji pimpinan kita, komisaris, kalau perusahaannya bagus. Tapi yang diputar-puji apa? Allah. Kita katakan apa? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah. Yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling keren, yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling kuasa, yang paling. Dialah Allah. Maka kita katakan apa? Alhamdulillah. Tips yang pertama sudah saya jelaskan. Tips yang kedua, bagaimana agar kita ini memiliki hati yang tenang? Pastikan kita selalu terikat dengan hukum-hukum Allah. Kalau kita mengerjakan yang halal, insya Allah tenang. Mencium istri, kalau istrinya istri sendiri, tenang nggak, Mas? Mas Rizal udah nikah belum? Sudah ya? Belum ya? Belum ya? Saya cariin jodoh mau ya? Mas Rizal. Mas Rizal, saya punya banyak database Mas Rizal ya. Ya Allah. Di belakang aja Ustaz. Nah, nanti kita japri ya. Ya. Mas Rizal, laki-laki dengan perempuan pacaran, hamil, tenang? Enggak Ustaz. Ya, nggak akan. Gugup, panik, stres, padahal dapat anak loh. Saya sama istri saya hamil. Tenang apa senang? Tenang dan senang. Tenang dan senang. Kenapa tenang dan senang? Karena yang hamil istri saya. Halal. Halal itu, Mas, membuat kita tenang. Rumahnya halal, tenang, Mas. Mobilnya halal, tenang, Mas. Gajinya halal, tenang, Mas. Maka tips yang kedua, pastikan kita selalu dalam track halal. Mencium istri, tenang. Coba cium istri orang. Nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena bukan milik kita. Saya naik motor, pinjam motor orang. Saya misalnya ngambil motor orang. Nggak akan tenang. Tidur nggak tenang. Kenapa? Takut digedor. Ada yang gedor pintu aja udah deg-degan itu. Duk. Siapa itu? Karena saya hidup bersama anak saya berhidup bersama istri saya punya motor saya, punya mobil saya tidurnya ngorok, Mas. Hok, ngorok. Kenapa ngorok? Tenang. Kenapa tenang? Punya saya kok. Kenapa orang hidupnya nggak tenang? Karena dia mengambil harta milik orang. Kalau kita ngambil harta milik orang, hidup kita nggak akan tenang. Di dunia dan di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika diambil tanah tetanggamu walau hanya 1 jengkal. Coba Mas, 1 jengkal. Nih, 1 jengkal. Jadi saya ngambil tanah tetangga nih 1 jengkal gini, cuma segini. Oke? Apa kata Nabi? Maka tanah itu akan ya dikalungkan di lehernya dengan 7 lapis bumi. Mas Izal, 7 lapis bumi itu gimana ke bawah itu? 7 lapis bumi itu ke bawah. Nah, sejengkal itu diambil ke bawah, dikalungkan. Segitunya baru ngambil tanah, Mas. Bayangkan kalau ngambil anak orang, nggak pakai nikah. Bayangkan kalau ngambil uang orang tanpa
Sah. Bayangkan kalau kemudian macam-macam tanpa, nggak bisa. Makanya nih panitia, belum saya selesai ngisi kajian, Ustadz minta nomor rekening, ntar dulu. Saya nggak fokus sama nomor rekening, boleh tanya sama asisten saya nih. Nggak pernah. Saya ngisi di Taspen, saya ngisi di ConocoPhillips, saya ngisi di perusahaan-perusahaan multinasional, nggak pernah saya mentarif. Kenapa? Karena saya berdakwah. Dakwah itu bukan profesi buat saya punya bisnis. Jadi dakwah itu, ya berdakwah aja. Ada yang ngasih hadiah, alhamdulillah, nggak masalah buat saya. Makanya jangan bicara rekening dulu. Saya nggak suka bicara rekening dulu. Nanti itu. Yang penting saya ngisi kajian dulu. Makanya saya ngisi tenang. Kenapa saya ngisi tenang? Nggak ada yang bisa ngatur saya. Kalau ada yang ngatur, Ustadz nanti tolong jangan ngomong ini nggak boleh ngomong ini. Nggak apa-apa Mas, silahkan pakai Ustadz lain aja ya. Jangan Fatih Karim. Kalau saya nggak mau, saya harus tenang menyampaikan. Maka apa? Saya sampaikan aja apa yang saya harus sampaikan. Kenapa? Karena saya sayang sama jamaah. Maka tips yang kedua agar hidup kita tenang adalah bagaimana? Yang kedua, pastikan kita halal. Halal hartanya, halal suaminya, halal istrinya, halal hidupnya. Makan makanan halal, tenang, lahap banget. Kenapa? Karena kita tahu itu ada logo halal di situ. Tapi kalau makanan nggak halal, kita bingung. Ini halal nggak ya, makannya dikit-dikit. Kenapa antum kok makannya nggak habis? Saya ragu nih, soalnya aduh kok kayaknya ini kawasan banyak babi di sini. Tuh. Gitu kan? Nggak tenang kita. Kenapa? Tenang itu karena kita halal. Memang halal itu menenteramkan, Mas. Makanya orang yang makan makanan halal, maaf ya, wajahnya seger, sehat. Badannya fit. Pikirannya cerdas. Kenapa? Karena kalau dia makan yang halal, hidupnya tentrem. Kalau hidupnya sudah tentrem, hidupnya sudah tenang, dia bisa berprestasi. Makanya orang-orang yang kemudian hebat prestasinya, hidupnya berkah, pasti dia menjalani itu sesuai dengan ketenangan, yakni perintah Allah. Walaupun dia non-muslim, kalau dia baik, maka hidupnya pasti tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang disayang Allah, tips yang kedua, agar kita mendapatkan ketentraman, ketenangan hati, pastikan kita melakukan sesuatu berdasarkan kehalalan. Yang ketiga, bagaimana agar hidup kita tenang? Hidup kita tenang adalah ketika kita selalu mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah, kata Allah, mereka yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Berarti yang mensucikan jiwa itu kita. Berarti yang ngotorin hati kita juga. Maka bagaimana kita mengotori hati? Dengki. Itu anak baru kemarin loh. Kok tiba-tiba langsung naik golongan? Itu anak baru kemarin loh. Kok bisa langsung beli mobil Fortuner? Itu dengki. Dengki, iri. Apalagi hasad. Apalagi sombong, ujub. Iya, itu siapa yang nolong dia itu kalau bukan saya? Saya yang nolong. Mana ada yang bisa nolong kalau bukan saya? Saya tuh, awas tuh, hati-hati tuh, ujub. Itu penyakit hati. Apalagi penyakit hati? Apalagi? Iri, dengki, ujub, ria. Pingin orang lain tahu semua. Nih, gua nih, tahu semua. Ria. Apalagi penyakit hati? Suuzon. Nah, ini Ustadz Fatih Karim udah jam 1 kok belum masuk ya? Wah, jangan-jangan ini. Apa karena bayarannya nggak banget ini ya? Nggak pas ini ya? Tuh, kan suuzon tuh. Antum udah suuzon. Hati-hati loh. Padahal saya nggak pernah minta bayaran. Boleh dicek. Nggak ada chat-chat saya itu minta bayaran. Sedikit pun saya nggak pernah minta. Jadi jangan buruk sangka. Apa namanya? Suuzon. Apa itu suuzon, buruk sangka? Loh, kok Kang Azam nggak masuk ini? Oh, jangan-jangan Kang Azam ini pemalas ini. Nah, itu suuzon itu. Itu susah. Apalagi penyakit hati, gibah. Bawaannya menceritakan aib saudaranya, hobinya gitu. Itu busuk banget tuh. Wah, parah tuh. Wah, tuh, hati-hati loh. Ini bulan Ramadan. Antum melakukan gibah, pahala puasanya habis. Seperti kayu dibakar api, kering, habis. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita menjalankan yang kedua halal, yang ketiga banyak-banyak mensucikan jiwa. Bagaimana cara mensucikan jiwa?
Satu, memperbanyak amal-amal wajib. Sholat fardu jangan tinggal. Ditambah sholat sunnah. Apa misalnya? Tadi, sudah duha belum nih? Ayo, istighfar Bapak Ibu dalam hati. Saya tanya ya, jawabnya dalam hati aja. Jawab dalam hati. Udah duha belum hari ini? Sholat suruk tadi jam 6. Sholat suruk nggak tadi pagi? Udah. Nah, baca Quran. Tadi pagi, udah baca Quran belum hari ini? Ayo, jujur Bapak Ibu. Tadi malam, sebelum sahur, apakah Bapak Ibu ikut sholat tahajud? Ataukah langsung sahur? Nah, kalau kita menjalankan yang wajib-wajib, plus yang sunnah-sunnah tadi, maka kita berarti sudah mensucikan jiwa kita. Kemudian apalagi? Zikir habis sholat. Ayo, tadi habis sholat langsung ke meja kerja, atau duduk sebentar, 5 menit aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa subhanallah wa bil a'la wa bihamdi subhana. Banyak itu. Banyak macam-macam jenis-jenis zikir. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi, Mas, Mbak, Bapak Ibu semua yang disayang Allah? Ada amal yang amal itu ringan tapi beratnya seberat timbangan bumi dan seisinya. Masya Allah. Apa itu? Itu tadi, zikir tadi. Amalin aja. Saya lagi nyetir mobil begitu, lagi nyetir motor begitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi kantor juga gitu kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, itu dijaga sama Allah, ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Apa itu subhanallah wa bihamdihi? Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan hanya pujian kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, maha suci Allah, hil azim, dialah maha suci, maha mulia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim. Masya Allah. Mudah. Cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hati kita akan tenang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kajian zuhur yang singkat ini, saya ingin menyampaikan paling tidak ada 3 tips untuk agar hidup kita memiliki hati yang tentram, hati yang nyaman, hati yang tenang. Dan hati yang tenang ini, dia akan menang. Karena orang yang hatinya tenang akan bisa berprestasi. Orang yang hatinya tenang, kerjanya akan bagus. Orang yang hatinya tenang, hidupnya juga akan tenang, dan matinya juga tenang. Orang yang tenang, maka dia akan bisa menciptakan manusia yang bermanfaat. Karena hidupnya tenang. Dia nggak punya utang. Dia nggak punya beban. Dia nggak pernah nipu orang. Dia selalu baik sama orang, sehingga hatinya tenang. Yang pertama, orang yang tenang itu ala bizikrillah tatmainnal qulub. Banyak-banyak mengingat keagungan, penciptaan, kedahsyatan Allah. Yang kedua, hiduplah dengan cara yang halal. Karena hanya dengan yang halal, hidup kita menjadi tenang. Kalau kita makan yang haram, berbuat yang haram, nggak akan tenang. Ya, saya di hotel bersama istri saya, Mas. Berdua sama istri. Ada orang yang ketuk di kamar. Tok, 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 tok. Saya tenang nggak? Tenang. Kenapa saya takut? Saya istri saya kok. Istri saya nggak takut. Tapi begitu, tok, 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 tok. Duk, 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 duk. Wah, nggak tenang. Ya kan? CCTV dimatiin, nggak boleh pakai CCTV. Itu kenapa? Pasti mau berbuat jahat. Orang yang jahat, hatinya nggak akan tenang. Dan hati-hati ya, orang yang jahat, hatinya nggak tenang, pacuan jantungnya menyebabkan stroke. Pacuan jantungnya membuat dia apa? Diabetes. Pacuan jantungnya membuat dia apa? Kanker. Pacuan, wah itu penyakit semua. Penyakit semua. Kenapa? Karena nggak tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua halal, yang ketiga banyak-banyak mensucikan jiwa, yakni ingat kebesaran Allah, dan senantiasa mengerjakan yang wajib-wajib. Sholat itu wajib, bekerja hari ini kita bekerja, mencari nafkah wajib, tambah dengan amal-amal sunnah.
Qabla zuhur, ba'da zuhur. Qabla asar, qabla maghrib, ba'da maghrib. Sholat tarawih, sholat tahajud, qabla subuh, dan juga sholat suruh dan yang lainnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, maaf ada yang kelupaan. Yang keempat, yang terakhir adalah berdoa. Nah, jangan lupa. Kenapa? Karena doa itu membuat hati kita akan tetap dalam kebaikan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia. Hati kita ini bisa berubah-ubah, Mas. Kemarin ditanya panitia, saya bilang iya. Tapi jam 11:30, saya bilang gini, maaf Mas, mendadak saya lagi nggak enak badan. Padahal enggak. Padahal sehat. Bisa nggak begitu? Bisa. Kang Azam bisa nemanin saya di taspen? Bisa Ustadz. 11:30 saya telepon nggak diangkat. HP-nya dimatiin. Kenapa? Tiba-tiba hatinya berubah. Ah, males, capek. Tuh kan? Makanya apa? Minta. Ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang menggenggam hati kami. Sabit qalbi ala ta'atik lidini. Genggam hati kami dalam kebaikan ya Allah. Dah baik terus itu. Mau belok nih, mau jahat nih, belok nih. Lurus lagi. Mau belok nih, nggak jadi ah. Mau belok, enggak ah. Itu hati itu, hati kita nih ya. Yang keempat terakhir tipsnya adalah berdoa. Minta pada Allah dan minta didoakan. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga besar Taspen se-Indonesia, Allah berikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang sempurna, dan ketenangan hidup di dunia, dan juga nanti di akhirat. Dan kita dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Luar biasa sekali materinya. Baik Ustadz, kita beri kesempatan pada para jamaah untuk bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Izin saya bacakan ya Ustadz ya. Pertama dari Elvira Des CMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bilang lagu itu dapat membuat kita galau dan jauh dari agama. Tapi ada juga lagu-lagu yang katanya bisa buat tenang. Menurut Ustadz bagaimana? Gitu. Kemudian ada, oke ini dulu satu ya Ustadz ya. Ya, satu-satu ya. Baik. Hukum mendengarkan musik ini memang ulama berbeda pendapat. Tapi saya mengambil dalil kalau musik-musik atau jenis-jenis musik itu isinya itu mengingatkan kita menjadi rindu kepada Rasulullah, menjadi sayang sama orang tua, menjadi sayang sama istri, menjadi sayang sama anak, menjadi rajin ibadah malamnya. Lagu-lagu seperti itu dibolehkan. Lagu-lagu yang memuai syahwat, ngomong tentang syahwat cinta, memuja-muji tubuh perempuan, memuja-muji kemolekan perempuan, atau kemudian memuja-muji laki-laki, ini lagu-lagu yang memuncakkan syahwat. Ini lagu nggak akan buat tenang. Inilah yang buat orang itu galau. Makanya kalau kita dengar nonton film-film Korea misalnya, atau nonton film-film yang itu akan membuat hati kita nggak tenang, ya hidup kita nggak tenang. Ya, contoh mendengarkan lagu, ya lagu Opik misalnya ya, kita dengar misalnya di sana lagu misalnya tentang kematian, ya kan? Opik mengingatkan kita bahwa terangkanlah gitu ya. Nah, begitu kita dengar lagu itu, netes air mata tuh. Detik waktu yang memburu. Nah, itu mulai tuh langsung nangis. Itu hati kita tenang. Ya Allah, Robbi, Ustadz Arifin Ilham sudah wafat. Ya Allah, kemarin Didi Kempot wafat. Ya Allah, kemarin ini wafat. Ya Allah, berarti sebentar lagi saya wafat. Wah, itu akan membuat hati, ya Allah, Robbi, mudah-mudahan saya juga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, begitu. Jadi menurut saya, jangan deh ya dengerin lagu-lagu yang membuat hati kita jadi galau, nggak karuan. Ya, insya Allah. Dengerin saja musik-musik, atau bahkan lebih enak lagi kalau mau lebih adem, mendingan dengar Quran. Dijamin tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena Quran itu zikrillah. Jadi dengerin Quran aja. Ya, dengerin Quran, tapi Ustaz nggak ngerti artinya. Ya sudah, dengar aja kita udah tenang. Apalagi ngerti artinya. Berarti apa? Sambil dengar, sambil lihat terjemahannya. Begitu ya, insya Allah.
Masya Allah. Yang kedua. Kemudian ini pertanyaan dari yang sama Ustadz. Pertanyaannya ada 2. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seringkali kita membuat diri jadi takut banget sama kematian. Menurut Ustadz, caranya agar kita gak takut, siap dan tenang dalam menemui takdir kematian kita. Gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Takut itu manusiawi, Mas. Mas Rizal ada takut, Mas Azam ada takut, Fatih Karim pun ada takut. Ada. Manusia ada takut. Namanya manusia. Selagi namanya manusia, mau John Kay juga, walaupun katanya John Kay itu nggak ada takutnya, tetap dia ada takutnya. Ya kan? Ada suami takut sama istri kan gitu ya. Ada istri takut sama suami kan gitu ya. Ada anak takut sama bapaknya. Nah, takut itu normal kok. Cuma nggak boleh berlebihan. Jadi lebay. Lebay gimana? Takut COVID. Akhirnya apa? Megang buku, ya, bukunya dicuci. Ya kan? Megang tangan, tangannya dicuci. Megang motor, motornya dicuci. Akhirnya apa? Kepegang lagi sabun, sabunnya dicuci. Megang kepala, kepala dicuci. Akhirnya stres, badannya mandi lagi, mandi tiap hari mandi. Kenapa? Nah, ini yang namanya takut berlebihan. Nah, bagaimana agar tidak takut berlebihan? Kita harus mengingat Allah. Yang namanya ajal itu tidak ditentukan dari tua atau muda. Ajal itu tidak sakit atau sehat. Ajal itu bisa datang kapanpun. Kan ada yang meninggal karena COVID, tapi lebih banyak juga meninggal bukan karena COVID. Jadi COVID itu bukan sebab datangnya mati. Kalau COVID itu sebab datangnya mati, Kang Bima Arya, saya tinggal di Bogor nih Kang Rizal. Wali kota saya kena. Namanya Bima Arya, Kang Bima. Kalau COVID itu sebab mati, mestinya Kang Bima sudah meninggal. Faktanya tidak. Kalau COVID itu sebab mati, itu Menteri Perhubungan pasti wafat. Faktanya tidak. Ya, ada yang meninggal karena nggak COVID. Jadi nggak ada hubungannya COVID dengan kematian. Bahwa COVID bisa menyebabkan penyakit, iya. Tapi itu pun tidak. Ada orang yang nggak kena COVID nggak mempan. Kenapa? Antibodinya bagus. Allah menahan dia. Nah, itu tahu kenapa? Salah satunya Pak, sedekahnya. Makanya saya buat video itu. Sedekah selamatkan semua. Rajin-rajin deh. Bapak-bapak di sini rajin-rajin Pak sedekah. Ibu-ibu ini apalagi Bu, punten Bu. Ini 10 malam terakhir Bu. Buat nasi kotak. Minta Bapak jam 2 malam, jam 3 malam habis tahajud, nganter nasi kotak itu di pinggir-pinggir jalan tuh banyak yang belum sahur. Masya Allah, itu sedekah Pak. Setara dengan sedekah 80 tahun sedekah. Mas Rizal nih, Mas Rizal udah gajian nih. Sisihin Mas, ambil berapa persen gitu, sedekah Mas. Sedekah apa? Sedekah untuk makan duafa. Sedekah untuk sembako. Masya Allah. Itu Mas, dia ngedoain, Masya Allah ya Rabbi. Orang ini ganteng banget ya Allah, tapi kok belum nikah ya Allah. Mudahkan pernikahannya. Canda Mas. Ya. Nah, jadi Mas, gitu ya. Jadi sedekah itu menyelamatkan semua. Jadi menurut saya udahlah ya. Kita banyak-banyak mengingat Allah, jangan yang lain ya. Jadi mendengarkan Quran insya Allah akan menyebabkan ketenangan. Allah insya Allah. Jadi COVID itu nggak perlu berlebihan ditakutkan. Sekarang IKEA udah penuh, udah rame lagi. Pasar-pasar udah rame lagi. Nggak takut orang. Orang Indonesia mah nggak ada takutnya. Akhirnya apa? Akhirnya masa COVID kita lebih lama. Ini katanya mundur lagi dari atas Oktober. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah alam. Silakan mungkin yang ketiga. Siap Ustadz. Untuk yang selanjutnya dari daerah timur nih Ustadz, Bapak Suwartono dari kantor cabang Kupang. Masya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengajak ibadah bagi orang yang merasakan bahwa kenikmatan hanya sebatas hal duniawi? Oh ya. Nah, orang-orang yang merasa kenikmatannya duniawi, ya, itu orang-orang yang belum Allah uji dengan sakit. Ya. Ketika Allah berikan sakit, dia masuk ICU, itu kenikmatan duniawi udah nggak ada lagi di situ. Yang namanya nikmat makan, nggak nikmat. Yang namanya nikmat pakai baju, nggak boleh. Kan ICU nggak boleh pakai batik sutra. Yang namanya ICU nggak boleh pakai BMW. Yang namanya ICU nggak boleh pakai Mercy. Yang namanya ICU nggak boleh pakai kacamata.
Yang namanya ICU cuma pakai baju selembar, warnanya biru atau warnanya putih. Berarti apa? Sudah makin dekat dengan kematian. Berarti bagaimana mengajak seseorang itu untuk menikmati nikmatnya ibadah, yakni banyak-banyak mengingat kematian. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya saran kalau mau begitu, sering-seringlah milikilah kain kafan. Saya pesan, tolong siapkan kain kafan. Untuk kita, Kang Rizal, laki-laki, itu ya 2 lembar, ya sekitar 3 meter. Ya, 2 lembar 3 meter, simpan di lemari baju. Pakai. Kadang-kadang kita cium. Itu akan membuat kita itu merasa bahwa dunia ini nggak ada artinya, sehingga kita ini merasa ibadah kita masih kurang. Quran kita masih kurang, sedekah kita masih kurang, semua masih kurang. Jadi, orang-orang yang mengingat kematian, insya Allah, akhirat itu terasa sangat nikmat, ibadah jadi sangat khusyuk, dan dunia sudah nggak diperhatikan lagi sama dia. Jadi dunia merasa kecil. Nah, kalau orang ingat dunia, akhiratnya kecil. Kalau orang ingat akhirat, dunianya kecil. Nah, tinggal dua-duanya. Gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua-duanya besar. Ya, jadi saya juga tidak mau mengajarkan kepada jamaah, ayo akhirat aja, dunia nggak usah. Nggak bisa. Atau, ayo dunia aja, akhirat nggak usah. Ini Ustadz atau MLM gitu kan. Jadi apa? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi apa? Akhiratnya hasanah, fid dunyanya hasanah. Itu kan doa kita tiap hari. Jadi banyak-banyaklah mengingat kematian, insya Allah. Itu akan membuat kita makin merasa kecil, akhirat merasa sangat besar. Allah alam, insya Allah. Siap. Masya Allah. Siap Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Di KCU Medan, Iza namanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara agar hati tetap tenang dan tentram jika ada orang yang memfitnah kita? Dan bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang memfitnah kita? Jazakallah khair. Ya. Ingat ya tadi rumus yang kedua ya, halal. Fitnah itu kan nggak benar. Ya, nah ini kebetulan dari Medan ya. Saya lahir dan besar di Medan. Mudah-mudahan Taspen Medan, Allah lindungi sekeluarga ya Taspen Medan ya, Masya Allah. Semua keluarga Taspen, terutama Taspen Medan ya. Saya lahir dan besar di Medan, saya anak Medan. Ya, nah jadi kalau kemudian ada orang fitnah kita, bagaimana kita tetap tenang? Ya, pertanyaannya, kalau fitnah itu nggak benar, ya, kenapa kita galau? Kenapa kita galau? Saya difitnah. Katanya saya radikal. Banyak yang fitnah saya. Katanya saya teroris. Banyak yang fitnah. Mas, kalau saya teroris, kalau saya radikal, saya ngisi di Bank Indonesia. Saya ngisi di TV One. Saya itu seluruh ustadz-ustadz nasional, itu sahabat saya semua. Dari mulai Ustadz Yusuf Mansur yang ngisi di Taspen itu guru-guru saya semua. Ya, saya itu ngisi di BPJS. Kalau saya teroris, kalau saya radikal, mana mungkin saya bisa? Gimana sih? Boleh lihat Instagram saya tuh. Itu Instagram saya. Boleh main ke rumah saya. Jalan Serikandi 5 nomor 25. Saya ada di rumah. Silahkan orang mau ngomong apa tentang saya nggak peduli. Kenapa? Orang nggak bener kok. Katanya apa? Katanya Ustadz Fatih itu dituduh untuk ini menggelapkan dana ini. Mana buktinya? Nggak ada. Mau print out rekening saya, print out aja. Tenang nggak? Tenang. Justru punten, maaf, karena saya tinggal di Bogor pakai punten nih ya. Bapak saya masih di Medan ya. Nah, kalau saya di Medan, ya, saya dituduh orang dan tuduhan itu benar, pasti saya nggak tenang. Pasti saya nggak tenang. Ustadz Fatih Karim kenapa ya? Kok pindah dari Medan pindah ke Bogor? Pasti beliau itu gitu. Ya iya memang sejak ada tuduhan itu beliau pindah. Nah itu yang buat saya nggak tenang. Kenapa? Karena tuduhannya benar. Kalau tuduhannya benar gimana? Minta maaf. Kalau hartanya harta orang kembalikan, insya Allah akan tenang. Jadi kalau fitnah orang nggak benar, ngapain kita dengerin? Ya di Instagram saya tuh Fatih Karim. Itu ada yang macam-macam tuh. Wah, ada namanya buzzer kan. Wah macam-macam ngomong. Biarin aja. Malahan saya apain Mas? Saya love, saya kasih love. Saya bilang apa lagi? Jazakallah khairan ahi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan buat antum. Nabi difitnah.
Nabi tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena Nabi nggak berbuat. Kan katanya apa? Nabi dituduh orang gila. Tenang aja. Nabi dituduh tukang sihir. Tenang aja. Nabi dituduh orang yang memecah belah keluarga. Tenang aja. Makanya Nabi tenang aja. Jalan ke pasar masih bisa. Semua masih bisa. Kenapa? Karena fitnahnya nggak sesuai dengan realita. Jadi nggak usah kalau orang Sunda bilang, mohon maaf ya, orang Sunda bilang apa istilahnya itu? Nggak usah diwarok gitu. Ulah ngawaro gitu. Nggak usah didengar. Biarin aja. Ya gitu ya. Untuk fitnah ya. Santai aja. Kita nggak ada apa-apa kok. Ya gitu. Oke. Siap Ustaz. Ustaz izin boleh ada pertanyaan lagi Ustaz? Ada beberapa ini Ustaz. Boleh. Ini ada dari Mary, divisi aktuari. Ya. Ustaz, hijab antara riya dan tipis. Nah, bagaimana kita agar dihindarkan dari sifat riya sementara sebenarnya kita ikhlas? Riya seperti apa yang diperbolehkan Ustaz? Misal, riya untuk niatnya membangun semangat teman-teman dalam ibadah. Gitu Ustaz. Iya. Jadi gini, hijab itu dengan riya bedanya tipis gitu kan. Logikanya jangan dibegituin. Nanti kalau dibegituin, nanti Mas Rizal nggak mau jadi host. Kenapa? Saya takut riya. Akhirnya Mas Azam juga, Mas puasa Mas. Enggak Ustaz, saya takut riya Ustaz. Fatih Karim nggak ngisi kajian. Apa kata Fatih Karim? Saya takut riya Mas. Tolonglah. Ya, tolonglah Ustaz. Ini pembicara udah lengkap semua. Ustaz Fatih kok nggak mau ngisi? Saya takut riya Mas. Saya takut riya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, nggak sholat, saya takut riya. Ya, atuh kalau semua takut riya mah, ya nggak ada amal soleh. Jadi gimana Ustadz kalau kayak gitu? Semua amal soleh itu niatkan karena Allah. Masalah riya, ikhlas apa nggak ikhlas, antum nggak boleh menggurui, nggak boleh menghukumi. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Wah, Mas Azam ini riya ini, cari muka di depan Ustadz Fatih Karim. Mana tahu, antum nggak boleh menuduh-nuduh orang. Wah, Mas Rizal ini mau jadi host ini karena ada direksi ini, riya. Itu namanya nuduh. Nuduh itu berdosa loh. Apa namanya? Suuzon. Suuzon itu dosa. Dan dosanya dosa besar. Hati-hati. Apalagi gibah. Nah, jadi gimana? Berhijablah ikhlas. Sholatlah ikhlas. Ustadz, ada nggak riya yang syar'i? Riya yang dibolehin? Riya itu nggak syar'i. Yang ada riya NS. Nah, riya NS itu ada, itu boleh. Ya. Nah, atau misalnya riya irawan. Nah, itu ada ya. Tapi riya yang syar'i nggak ada. Riya itu perbuatan buruk. Riya itu apa sih? Riya itu mencari wajah manusia, pingin dipuji manusia. Enggak Ustadz, maksudnya saya sedekah tapi memotivasi orang. Iya nggak apa-apa, boleh. Misalnya gini, saya golongan 3. Saya sedekah 500.000. Saya bilang, Mas, ayolah kita bantu saudara-saudara kita dari COVID itu. Saya aja Mas golongan 3, berani 500. Antum ini udah eselon, nah gitu. Masa cuma cepek? Nah itu maksudnya bukan riya, maksudnya apa? Ayolah gitu. Itu namanya apa? Yang tahu hanya kita dengan Allah. Jadi jangan pakai alasan riya, akhirnya nggak beribadah. Nggak puasa, kenapa? Takut riya. Mas, nggak baca Quran? Takut riya. Akhirnya, Mas, antum nggak Islam? Enggak, kenapa? Takut riya. Akhirnya dia nggak punya agama. Gitu kan? Nggak begitu, teman-teman ya. Jadi, amal tetap dilaksanakan, luruskan niatnya. Saya tadi mau ngisi kajian taspen, saya lurusin niat saya. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya ngisi keluarga besar taspen ini ya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh. Gitu. Luruskan niatnya. Ada setan di sini, setan bisiin tuh. Gak usah lah, capek lah. Kamu barusan tadi dari jadwal ini. Gak usah lah, itu batalin aja. Setan Mas, masuk itu. Saya lawan, saya bilang, enggak, saya udah janji, ngisi. Saya tunggu, tanya Mas Azam tadi, saya tunggu dari jam berapa? 12.15 saya udah nunggu. Saya kira 12.15. Begitu saya lihat posternya, 12.45. Ya udah saya nunggu. Kenapa? Karena saya sudah janji. Kalau saya sudah janji, saya tepati. Gitu. Ya. Siap Ustaz. Ya. Izin Ustaz, pertanyaan satu lagi Ustaz, boleh? Ya, boleh. Ini dari
Ihsan divisi SDM, Ustaz. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana hukumnya kita berlomba dengan saudara untuk membanyakan ibadah? Misalkan banyak-banyakan jumlah khatam Al-Quran dengan tujuan untuk motivasi. Apakah dapat menyebabkan niat ibadahnya jadi bukan karena Allah? Begitu, Ustaz. Ya, nah, jadi itu yang namanya fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran, kita diminta berlomba-lomba berebut untuk kebaikan. Antum di Taspen bangun berapa pesantren? 12, saya 15 nanti. Nah, tapi niatnya karena Allah ya. Niatnya karena Allah, bukan karena niatnya mau menang-menangan, bukan. Boleh. Udah berapa Mas baca Qurannya? Saya baru 15 juz. Waduh, saya aja baru 10 juz nih. Wah, saya kebut deh. Antum pasti kalah dalam satu malam. Saya satu kali duduk bisa 20 juz. Misalnya begitu. Nah, itu boleh. Antum berapa ngisi kajian hari ini? 17. Masa pesantren 17? Ayo dong, 30. Nah, gitu. Ini 30 malam, 10 malam terakhir. Berapa sedekahnya rencana antum? Saya 100.000. Wih, pelit banget. 10 malam terakhir, antum tuh bensin aja 500.000, sedekah 100.000. Ah, itu boleh. Maksudnya niatnya adalah, ayolah gitu. Berlomba yuk gitu. Jadi maksudnya dalam rangka tadi memotivasi, itu boleh. Ya. Tapi ingat ya, hati tetap nyantolnya ke Allah. Jangan sampai nyantolnya ke manusia. Kalau nyantol ke manusia, oh berarti antum udah belok niat tuh. Gitu. Memang tipis banget bedanya. Hati-hati aja sih. Hati-hati aja. Ya, hati-hati. Kayak misalnya wanita upload pakai hijab di Instagram. Itu bisa dua, Mas. Bisa dia ngupload itu karena cekrek ingin orang pakai hijab itu bagus kok. Ya kan? Nah, gitu. Saya ngupload nih sama istri sama anak. Wah, lagi ketawa fotoan. Hei, gitu kan. Itu di hati tuh bisa dua, Mas. Bisa nikmatnya kalau berkeluarga. Nah, yang jomblo kepanasan kan gitu. Nah, tapi bisa dua, Mas. Bisa niatnya yang lain. Lihat nih, keluarga gua. Bahagia kan? Makanya lo. Gue dong. Ah, itu tuh. Makanya hati-hati banget. Mas Rizal umroh nih. Mas Rizal ngupload. Bisa dua. Di sini Mas. Maksudnya ngupload mau ngapain? Maksudnya Mas Rizal tuh ngomong begini. Ya Rob, tempat ini begitu mulia ya Allah. Ya Rob, izinkan keluarga besar Taspen seluruh Indonesia umroh ya Allah. Amin, amin, amin. Ya udah berarti memang antum berdoa ngupload. Masa ngupload umroh gambarnya sepeda? Ya nggak nyambung. Gitu. Jadi moto Ka'bah. Terus moto Ka'bah ada kata-kata, ya Rob, hamba mohon kepadamu, keluarga besar Taspen umroh semua ya Allah. Tahun ini dan tahun depan. Amin, amin, amin. Keluarga Taspen, amin, 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 amin. Nah, tapi hati-hati Mas. Bisa jadi begini. Cekrek foto lagi sholat malam di Ka'bah. Alhamdulillah, sholat malam dapat soft nomor 1. Awas, Mas. Jangan-jangan antum sholat malam supaya follower antum tahu antum sholat malam. Awas. Memang tipis banget. Makanya apa? Hati-hati aja. Hati-hati aja. Ya, jangan sampai keserempet akhirnya jadi malah nggak benar amalnya. Dan ingat ya, kalau sudah ria, nggak ikhlas, berarti amalnya ditolak. 0. Ibarat kerja nggak dapat gaji. Allah alam insyaallah. Masya Allah. Ustadz, ini karena keterbatasan waktu, Ustadz, ada beberapa. Ya. Boleh di luar kajian, Ustadz? Boleh. Nanti pertanyaannya yang mau nanya, kirim aja ke Instagram saya ya, @fatihkarim ya. Dikirim nanti ke @fatihkarim. Insya Allah teman-teman bisa IG DM, direct message di Instagram. Insya Allah saya balas. Ya, itu. Siap. Karena keterbatasan waktu, bagi jamaah yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya, bisa DM Instagram Ustadz Fatih Karim, atau mengirim pertanyaan ke panitia di nomor yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sebelum kita tutup majelis kita hari ini, mohon izin Ustadz untuk doa penutup. Baik, teman-teman, keluarga besar Taspen dan jamaah semuanya, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Ini adalah hari ke-20, malam ke-21. Mudah-mudahan sholat kita, sedekah kita, saum kita, semua amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah yang Maha membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rob, bukakan pintu-pintu rizki untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki untuk kami seluas-luasnya ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, kami semua pasti akan wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan katsiran atas tausiahnya. Insyaallah menjadi ibrah bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk mengisi materi pada siang hari ini. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan dari Allah SWT untuk terus menebar kebaikan pada umat. Amin ya Allah. Ustadz Azam mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah ya, okay, siap. Kami informasikan kajian ini di YouTube Babin Rohis Taspen, dan besok insya Allah pada zuhur akan ada kajian juga. Jadi dipantau terus saja di Instagram Babin Rohis Taspen untuk info selengkapnya. Baik jamaah, untuk kita tutup majelis kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Panitia Ramadan 1441 Hijriah. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.